Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan bahas sebuah studi kasus yang, luar biasa transformatif di bursa kita. Kita akan bedah cerita PT Harta Jaya Karya, kode sahamnya Meja. Ini cerita soal perusahaan furnitur yang tiba-tiba entah gimana mau jadi raksasa energi. Nah, ini dia pertanyaan intinya kan? Kedengarannya mustahil. Gimana ceritanya perusahaan dengan aset cuma 55 miliar, kok bisa-bisanya mau beli tambang seharga 1,6 triliun? Angkanya jomplang banget. Tenang, dalam pembahasan ini kita bakal pecahin teka-teki ini bareng-bareng, langkah demi langkah dari kacamata seorang investor. Oke, biar kita semua paham ceritanya secara utuh, kita akan bedah jadi 5 bagian. Pertama, kita kenalan dulu sama Meja yang lama. Terus, siapa sih nahkoda baru yang mengubah segalanya? Sebesar apa lompatan yang mereka rencanakan? Lalu yang paling penting, gimana cara bayarnya? Dan terakhir, kita akan analisis, ini tuh peluang emas atau justru jebakan valuasi. Yuk, kita langsung mulai aja. Oke, bagian pertama. Kita harus tahu dulu titik awal MJ itu seperti apa. Siapa sih mereka sebelum ada rencana besar-besaran ini? Jadi, Meja ini, atau mungkin Anda lebih kenal dengan nama Intera, sebenarnya pemain yang cukup solid di bidangnya. Mereka ini bukan perusahaan baru kemarin sore loh. Kliennya aja nama-nama besar, dari Bank Mandiri sampai British School. Artinya, reputasi mereka sebagai perusahaan desain interior dan furnitur itu sudah terpercaya. Bisnisnya stabil, jelas, dan ya, relatif sederhana. Nah, ini yang paling penting. Coba deh perhatikan angka-angkanya. Total aset 55 miliar, ekuitasnya sekitar 36 miliar. Ini angka-angka perusahaan yang sehat untuk skalanya. Tapi catat ya, ini skala perusahaan kecil. Jelas bukan skala perusahaan yang kepikiran buat beli aset seharga triliunan. Angka-angka inilah yang jadi fondasi cerita kita. Dan ini yang bikin langkah mereka selanjutnya jadi kelihatan dramatis banget. Dan disinilah ceritanya berbelok tajam. Semua rencana radikal ini gak akan ada kalau bukan karena kedatangan seorang nahkoda baru. Yang visinya, beda 180 derajat. Prosesnya sendiri cepat banget loh. Cuma dalam hitungan beberapa bulan, kendali perusahaan langsung pindah tangan. Begitu Triple B masuk, seolah-olah peta jalan Meja yang lama disobek, terus digambar ulang dari nol. Ini momen krusial yang mengubah segalanya. Nah, ini dia poin kuncinya. Tolong ingat baik-baik angka ini. Rp20 per lembar. Cuma dengan modal 17,57 miliar, Triple B berhasil jadi pengendali sebuah perusahaan publik. Harga yang super murah ini jadi kunci buat kita memahami potensi keuntungannya dan bagaimana kita sebagai investor harus menilai perusahaan ini ke depan. Oke, lanjut ya. Setelah kendali dipegang, Triple B ini nggak pakai lama. Mereka langsung buka kartu dan rencananya ini super ambisius. Mereka mau banting setir total dari bisnis furniture ke bisnis energi. Jadi, inilah inti strateginya. Ini bukan sekedar diversifikasi bisnis biasa, ini namanya lompatan kuantum. Dan mereka nggak main-main loh. Mereka bukan beli tambang kecil-kecilan. Targetnya adalah salah satu aset batubara yang cukup besar di Sumatera Selatan. Slide ini nunjukin segila apa ambisi mereka. Coba deh lihat perbandingannya. Di satu sisi, aset Meja yang sekarang cuma 55 miliar. Di sisi lain, nilai aset yang mau mereka beli itu 1,6 triliun. Itu lebih dari 28 kali lipat total asetnya. Ini bukan langkah biasa, ini yang kita sebut strategi lompat katak atau leapfrogging. Tentu saja, aset seharga 1,6 triliun ini bukan aset kaleng-kaleng. Kenapa mahal? Ya karena TCP ini punya cadangan batu bara yang sudah tersertifikasi standar internasional JORC. Jumlahnya masif, hampir 700 juta ton. Target produksinya juga jelas, dan estimasi margin keuntungannya pun menjanjikan. Jadi ini aset berkualitas tinggi yang berpotensi jadi mesin pencetak uang buat MJ. Oke, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Duitnya dari mana? Gimana caranya perusahaan sekecil Meja bisa bayar akuisisi segede ini? Nah, jawabannya ada di sebuah mekanisme yang umum di pasar modal. Jawabannya adalah rights issue. Gampangnya begini, perusahaan akan mencetak saham baru dalam jumlah yang sangat banyak, lalu menawarkannya dulu ke para pemegang saham yang sudah ada. Ini cara paling cepat buat perusahaan untuk dapat suntikan dana segar sampai triliunan rupiah. Jadi begini alurnya, Meja bakal terbitin miliaran lembar saham baru. Duit yang terkumpul dari situ dipakai buat bayar akuisisi TCP. Simpel kan? Tapi, ada tapinya. Ada konsekuensi penting buat kita para investor retail. Kalau Anda punya saham Meja dan nggak ikut tebus rights issue ini, porsi kepemilikan saham Anda akan menyusut drastis atau terdilusi. Inilah harga yang harus dibayar untuk transformasi ini.
Nah, ini kutipan dari Direktur si pengendali baru. Mereka menegaskan kalau ini bukan sekedar investasi iseng, tapi ini adalah langkah fundamental. Tujuannya untuk membangun ulang fondasi meja dari awal untuk jadi pemain di sektor yang benar-benar berbeda. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Setelah tahu semua faktanya, gimana kita harus menilai ini? Apakah ini sebuah peluang yang langka banget, atau jangan-jangan ini cuma jebakan? Grafik inilah inti dari tesis investasi di saham meja. Coba lihat deh kesenjangan nilainya. Harga perusahaan meja di pasar atau kapitalisasi pasarnya saat ini cuma sekitar 203 miliar rupiah. Sementara itu, nilai aset yang mau dia beli itu 1,6 triliun. Kelihatan kan ada diskon valuasi yang sangat-sangat besar di sini. Kalau akuisisinya berhasil, ini bisa jadi peluang untung yang masif. Tapi tunggu dulu. Sebagai mentor Anda, saya harus ingatkan, di mana ada peluang besar, di situ ada resiko besar juga. Pertama, resiko eksekusi. Apa rate issue-nya bakal sukses? Kedua, resiko transisi bisnis. Dari jualan mebel ke gali tambang itu beda banget. Terus ada resiko harga komoditas, resiko regulasi, dan yang pasti, resiko dilusi yang sangat besar buat kita pemegang saham minoritas. Semua ini harus Anda pertimbangkan matang-matang. Tapi di sisi lain, kalau tim manajemen ini berhasil mengeksekusi rencananya dengan mulus, hasilnya bisa luar biasa. Meja bakal benar-benar melompat dari perusahaan kecil jadi pemain energi yang signifikan. Apalagi didukung cadangan batu bara yang real dan sudah ada pembeli internasional yang siap menampung hasilnya. Ini adalah skenario klasik high risk, high reward. Jadi kesimpulannya begini, meja ini sedang berada di persimpangan jalan yang akan menentukan nasibnya. Buat kita sebagai investor, ini studi kasus yang sangat menarik tentang transformasi perusahaan. Pertanyaan utamanya sekarang bukan lagi soal berapa harga wajarnya di atas kertas, tapi lebih ke soal selera risiko Anda. Siapkah Anda ikut bertaruh pada tim manajemen baru ini untuk melakukan sebuah lompatan katak yang luar biasa? Nah, keputusan ada di tangan Anda masing-masing.